Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sandi Arif dan Bapak Satya Yoga Baswara selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai audit sistem informasi berbasis komputer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Fasliana Hairiza, yang kedua Aprilia Wulandari, dan yang ketiga ada Niswatul Makfiroh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian auditing. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Selanjutnya yaitu standar audit internal. Berdasarkan According Institute of Internal Auditors, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, dan juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Kemudian ada jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan. Yang pertama ada audit keuangan. Audit keuangan ini memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Yang kedua ada audit sistem informasi. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian sistem informasi akuntansi untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Dan yang ketiga ada audit operasional. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tinjauan menyeluruh proses audit, yaitu yang pertama merencanakan audit, yang kedua mengumpulkan bukti audit, yang ketiga mengevaluasi bukti audit, dan yang keempat ada mengkomunikasikan hasil audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi ini melakukan tinjauan atas pengendalian sistem informasi akuntansi untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Tujuan dari audit sistem informasi akuntansi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan, dengan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Yang kedua yaitu pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap.
Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya yaitu pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan audit berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian sistem informasi akuntansi seharusnya ditingkatkan. Selanjutnya ada tahap-tahap evaluasi pengendalian internal dalam pendekatan audit berdasarkan risiko. Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi sistem informasi akuntansi. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Dan yang terakhir, evaluasi kelemahan dengan kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Selanjutnya ada kerangka untuk audit keamanan komputer. Pertama ada jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Yang kedua ada kehilangan, pencurian, atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Kemudian yang ketiga ada modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Selanjutnya, bagian kerangka untuk audit keamanan komputer di bagian jenis-jenis prosedur pengendalian. Satu itu ada rencana keamanan atau perlindungan informasi. Kedua ada pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Kemudian ketiga ada pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Keempat ada prosedur perlindungan dari virus. Kemudian selanjutnya ada menggunakan firewall. Kemudian ada rencana pemulihan dari bencana, kemudian ada pemeliharaan pencegahan, dan terakhir ada asuransi sistem informasi. Selanjutnya ada kerangka untuk audit keamanan komputer dalam jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama ada rencana keamanan atau perlindungan informasi. Kedua ada pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Ketiga ada pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Kemudian keempat ada prosedur perlindungan dari virus. Kelima menggunakan firewall. Keenam ada rencana pemulihan dari bencana. Ketujuh ada pemeliharaan pencegahan, dan kedelapan yang terakhir yaitu ada asuransi sistem informasi. Selanjutnya ada kerangka untuk audit keamanan komputer, prosedur audit tinjauan atas sistem. Yang pertama ada menginspeksi lokasi komputer, terus kedua ada wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan. Ketiga ada meninjau kebijakan dan prosedur. Keempat memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi. Kelima ada memeriksa daftar akses sistem. Keenam yaitu ada memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Kemudian ada kerangka untuk audit keamanan komputer. Prosedur audit uji pengendalian. Yang pertama ada mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. Kedua memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Ketiga, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Keempat, ada memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Nah,
Setelahnya ada pengendalian pengimbangan, yaitu yang pertama ada kebijakan yang baik dalam hal personalia, kedua penggunaan pengendalian secara efektif, terus yang terakhir ada pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Setelahnya ada kerangka untuk audit pengembangan program. Pertama, untuk jenis-jenis kesalahan dan penipuan itu ada dua, yaitu kesalahan pemrograman yang tidak disengaja dan kode program yang tidak sah. Untuk kerangka untuk audit pengembangan program di jenis-jenis prosedur pengendalian, yaitu ada 5. Yang pertama, otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman. Kedua, persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman. Ketiga, ada pengujian keseluruhan atas program yang baru. Keempat, pengujian penerimaan oleh pemakai, dan kelima, dokumentasi sistem yang lengkap. Kemudian ada kerangka untuk audit pengembangan program, bagian prosedur audit, tinjauan atas sistem, yaitu ada 6. Yang pertama, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, ada tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. Ketiga, tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. Keempat, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Kemudian kelima, tinjauan atas standar dokumentasi program, dan yang terakhir ada tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Selanjutnya, bagian kerangka untuk audit pengembangan program di prosedur audit uji pengendalian. 1. Ada wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. 2. Ada tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. 3. Ada memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. 4. Ada tinjauan atas spesifikasi pengujian data uji dan hasil pengujian sistem. Bagian kerangka untuk audit pengembangan program di pengendalian pengimbang itu ada 2. Yang pertama, pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat, dan pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Dan kerangka untuk audit prosedur modifikasi program bagian jenis-jenis kesalahan dan penipuan, itu ada kesalahan pemrograman yang tidak disengaja dan kode program yang tidak sah. Terus selanjutnya ada jenis-jenis prosedur pengendalian, ada daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, kemudian otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program. Selanjutnya ada persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program, dan terakhir pengujian keseluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakai. Kerangka untuk audit prosedur modifikasi program. Sebelumnya ada prosedur audit bagian tinjauan atas sistem. Yang pertama ada tinjauan kebijakan standar dan prosedur modifikasi program. Kedua, ada tinjauan standar dokumentasi untuk modifikasi program. Ketiga, ada tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Terakhir, ada diskusi kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi. Selanjutnya ada bagian prosedur audit mengenai uji pengendalian. Pertama, ada verifikasi pemakai dan persetujuan
manajemen sistem informasi atas perubahan program. Selanjutnya ada verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem. Selanjutnya ada memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Selanjutnya ada tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan, dan terakhir ada tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem. Kemudian bagian selanjutnya ada pengendalian pengimbang, yaitu ada dua. Pertama, pengendalian pemrosesan yang bagus dan uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Dan ada bagian kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer. Di dalam jenis-jenis kesalahan dan penipuan, satu ada kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah. Kemudian kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Dan terakhir ada masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rutinitas edit data komputer. Kedua, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal. Ketiga, ada prosedur perbaikan kesalahan yang efektif. Dan terakhir ada daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer. Yang pertama, proses audit tinjauan sistemnya, meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total bytes, dan daftar perubahan file. Yang kedua, proses audit uji pengendaliannya, mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Yang ketiga, pengendalian pengimbang, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Kerangka untuk audit pengendalian data sumber. Jenis-jenis kesalahan yang penipuan, data sumber yang tidak akurat, dan data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendaliannya, otorisasi pemakaian atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personel pengendalian data, mendaftar penerimaan, perpindahan, dan pemrosesan input data sumber, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Proses audit tinjauan sistemnya, meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang akan digunakan. Prosedur audit uji pengendaliannya, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu, merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total bytes dan menindaklanjuti penyimpangan, memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otoritas yang memadai, pengendalian pengimbangnya, pengendalian pemrosesan yang kokoh, dan pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Untuk audit pengendalian file data, jenis-jenis kesalahan dan penipuannya, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan, penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme.
Jenis prosedur pengendalian, pengendalian pembaruan bersamaan, penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme word protection, penggunaan software perlindungan virus. Proses auditnya tinjauan sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Prosedur audit uji pengendaliannya, mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan pemberian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan, merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Pengendalian pengimbang, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Komputer, beberapa program komputer yang disebut komputer atau software atau CAS atau Generalized Audit Software atau GAS telah dibuat secara khusus untuk auditor. CAS merupakan program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.